Manajemen akan evaluasi beberapa pemain yang dianggap memiliki kontribusi sangat sedikit, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan komposisi yang diturunkan oleh Coach Bojan Hodak semalam. Bentuk protes kepada PSSI atau memang Persib Bandung tidak serius di ACL 2 ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Yang pertama tentu saya mengajak kepada Bobotoh untuk tidak menghujat beberapa pemain yang mungkin dianggap menjadi penyebab kekalahan Persib Bandung semalam, yang sekarang lebih condong ke Rahmat Irianto dan juga Mailson Lima yang dianggap sampai detik ini masih eueuh guna jang Persib Bandung. Saya yakin mereka selalu berusaha untuk memperlihatkan permainan terbaiknya, cuman mungkin ya belum benar-benar kembali kepada top performa, sehingga secara keseluruhan memang Persib Bandung permainannya tidak sehebat musim kemarin. Tapi sebelum itu, Jumat berkah, saya doakan dulu semoga Bobotoh selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasil pertandingan semalam saat melawan Port FC jelas adalah hasil yang tidak kita inginkan, tidak pelatih inginkan, tidak pemain inginkan, tidak manajemen inginkan juga. Apalagi kita kalah di menit-menit akhir anu nyeri hati pisan gitunya. Sebelumnya kita mungkin udah menganggap ya udah imbang, udah paling ideal dengan kondisi Persib Bandung yang sekarang, yang dimana kehilangan bomber terbaik Botak Dadang Da Silva, dimana kita juga sedang ada pada jalan yang begitu terjal karena jadwal begitu padat sekali. Jadi imbang adalah hal yang paling ideal itu menurut saya sebelum pertandingan Persib melawan Port FC. Tapi malah kita kalah di menit-menit akhir, dan kekalahan ini adalah kekalahan yang agak sedikit menyakitkan sebenarnya, karena ya tadi tercipta gol dari Port itu di menit-menit yang sebentar lagi peluit panjang akan dibunyikan. Nah, hati mah maunya lamun dek eleh mati awal we mati nyari hati teh gitu kan. Tapi ya inilah sepak bola di mana sebenarnya permainan Persib tidak kalah-kalah amat dari Port FC, walaupun memang kita menurunkan skuad kedua gitu kan, lapis kedua, walaupun sebenarnya kalau menurut saya ada perbedaan permainan antara Persib Bandung dengan pemain inti dibandingkan dengan Persib Bandung menggunakan pemain lapis kedua, di mana permainan Persib Bandung dengan pemain lapis kedua itu lebih cenderung santai, lebih cenderung bermain kaki ke kaki, tegurung gusuh ke depan, entah itu long ball atau juga passing-passing cepat, terobosan ke depan. Jadi lebih mengatur ritme permainan dan cenderung menguasai permainan. Itu Persib Bandung yang saya lihat justru perbedaannya ketika menggunakan pemain lapis kedua. Ya ini juga mungkin bukan tanpa alasan ya, karena Persib tidak memiliki pemain-pemain cepat di depan. Beda kalau seandainya ada Ciro, beda kalau seandainya ada David Da Silva. Persib selalu pasti dalam tanda petik gurung gusuh ke depan karena memiliki pemain-pemain yang mampu mengolah bola dengan serangan-serangan balik cepat. Nah, sementara semalam sebenarnya cara bermain Persib bagus bagi saya, cuman lagi-lagi ketika bola itu udah nyampe di lini depan, Rian Kurnia seperti buntu, Dimas Derajat seperti buntu, Beckham Putra juga seperti buntu, harus diapakan gitu bola ini karena tidak ada pemain yang benar-benar bisa mengolah bola untuk menciptakan sebuah peluang dan gol seperti Dadang Da Silva atau juga Ciro Alves. Dan ini agak sedikit berbeda ketika pada akhirnya Ciro masuk di babak kedua, adalah sedikit cara bermain yang berbeda. Pemain yang berani menusuk, pemain yang berani dribble, pemain yang berani melewati beberapa pemain belakang Port FC sehingga tercipta peluang, walaupun ya lagi-lagi tidak efektif karena kita harus akui jangankan saat melawan Port, di laga-laga Persib sebelumnya pun Ciro Alves seperti buntu tidak tahu arah kalau seandainya tidak ada tandemnya seorang David Da Silva. Jadi Ciro itu kayak sayur tanpa garam teh dengan Bobotoh, kehilangan rekan duet sehingga Ciro pun semacam ketergantungan lah terhadap bagaimana cara duet dia bersama David Da Silva. Dan ini juga udah diungkapkan sebenarnya oleh Ciro Alves ketika David Da Silva pertama cedera. Ciro berharap David segera pulih karena David adalah pemain bagus yang berkontribusi kepada Persib Bandung. Dan kita akui juga memang Persib tanpa seorang Dadang Da Silva itu sampai detik ini, bahkan di musim-musim kemarin pun kita tidak boleh malu untuk mengakui ya Bobotoh, kalau Persib bermain tanpa arah.
Persib seperti kehilangan daya serangnya yang begitu tajam ketika ada seorang David da Silva. Memang ada Dimas Derajat, tapi Dimas Derajat hanya menjadi hipotesis yang mungkin setengahnya tidak benar-benar full bisa menggantikan seorang David da Silva. Lebih parah kalau seandainya dulu kan musim sebelumnya tanpa seorang Dimas Derajat. Wah, Persib kehilangan David da Silva benar-benar mintul pisan gitu kan lini serangnya. Apalagi sekarang pun ketika ada Dimas Derajat, aya seukeut tapi saeutik, tegede teuing gitu kan. Ini menunjukkan kalau Persib Bandung harus cepat mengevaluasi juga di putaran kedua kalau seandainya ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi atau juga cedera seperti kondisi sekarang. Sebenarnya harapan itu ada di Mailson 5. Bahkan Coach Bojan Hodak udah mention sebelum liga dimulai, Mailson 5 udah cukup karena dia bisa menjadi seorang playmaker, dia bisa menjadi penyerang sayap, dia juga bisa menjadi seorang striker nomor 9 pengganti David da Silva, kata Coach Bojan Hodak gitu kan. Dan pada akhirnya Mailson 5 sampai detik ini belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Dan katanya juga manajemen sudah memutuskan akan mengevaluasi pemain mungkin nanti di putaran kedua. Kalau seandainya pemain-pemain seperti Mailson 5, seperti Coach Ijan atau juga beberapa pemain lokal yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dianggap tidak bisa memberikan kontribusi yang besar kepada Persib Bandung, saya yakin akan out di putaran kedua dan akan mencari penggantinya lagi. Nah, ini kita tunggu aja ya. Mailson 5 apakah memang dia ini benar-benar dalam tanda petik butut atau tidak bisa menyatu dengan Persib Bandung sehingga harus out, atau ternyata Mailson 5 bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Karena kalau seandainya kita lihat review seorang Mailson 5, ini CP-nya cukup bagus loh, sama seperti Gustavo Polanco ya. Bahkan permainannya, kontribusi terhadap tim-tim sebelumnya itu bagus sekali. Apakah sekarang Mailson 5 udah habis, udah cukup tua sehingga performanya tidak sebagus dulu, atau memang belum menemukan titik kembali permainan terbaiknya, kita belum tahu. Yang jelas Mailson 5 sepertinya akan diberikan menit atau waktu untuk unjuk diri itu sampai putaran kedua atau sampai akhir putaran pertama lah. Ketika sampai akhir putaran pertama belum kunjung memperlihatkan kualitas terbaiknya, performa terbaiknya, otomatis Mailson 5 menurut saya akan out. Sepertinya seperti itulah kalau seandainya saya boleh mentafsirkan apa yang diucapkan oleh manajemen lewat Pak Adit. Dan saya setuju karena sekarang nggak ada lagi Championship Series, nggak ada lagi waktu untuk Persib Bandung ken bae juara K2 katilu K4 ge engke diinyakeun di final, nggak ada. Sekarang kalau seandainya kita memang benar-benar telat mangkat, ya udah kita akan kehilangan cita-cita atau harapan untuk bisa back to back juara. Nah, sekarang Coach Bojan Hodak. Kenapa Coach Bojan Hodak menurunkan pemain lapis kedua? Sebenarnya ini udah dimention dan udah dijawab oleh Coach Bojan Hodak kalau dia kemungkinan akan memainkan pemain lapis kedua di ACL 2 saat bertemu dengan Ford ini. Kenapa? Karena Persib Bandung sedang ada pada jadwal yang runtutannya sangat berdekatan gitu kan. Ngelawan PSIS, ngelawan POS, sekarang juga 3 hari ke depan, 2 hari ke depan mungkinnya kalau dari sekarang kita akan bertemu saudara kita laga klasik Persija. Dan saya yakin, sangat-sangat yakin derby Asia Tenggara, kata Coach Bojan Hodak juga, Bobotoh tidak ingin kalah dari Persija. Saya yakin mungkin kalau harus milih lebih baik kalah oleh POT atau dari Persija, ya mungkin lebih memilih kalah dari POT aja lah gitu kan. Sehingga Coach Bojan Hodak melihat itu, yang dimana liga ini nggak kalah pentingnya bagi Persib Bandung, sehingga Bojan Hodak memutuskan untuk menurunkan pemain lapis kedua agar pemain-pemain inti benar-benar bugar ketika bertemu dengan Persija Jakarta. Dan tentu juga saya berharap David Dadang da Silva bisa bermain saat bertemu dengan Persija. Walaupun kalau seandainya David udah sembuh, menurut saya tidak akan bermain full. Jika seandainya kita lihat bagaimana historis Coach Bojan Hodak yang tidak memaksakan pemain yang baru sembuh cedera atau pemain yang baru bergabung lagi dengan tim, selalu diberikan menit bermain yang bertahap, mungkin setengah babak, mungkin 15 menit, mungkin hanya 35 menit. Kalau David bisa bermain pun sepertinya akan seperti itu. Jadi David tidak akan bermain full ketika melawan Persija. Dan ketika melawan Persija ini ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar rivalitas tidak mau kalah dengan Persija menurut saya, yaitu kehilangan poin kalau seandainya kita kalah. Jadi ada hal yang lebih penting dari sekedar mengalahkan Persija, dari sekedar gengsi tidak ingin kalah dari Persija, yaitu tetap menjaga asa untuk menjadi juara dengan menambah terus poin demi poin bagi
King Persib Bandung tentunya. Dan itu menurut saya alasan kenapa Coach Bojan Hodak pada akhirnya menurunkan pemain lapis kedua, karena rentetan jadwal yang begitu padat bagi Persib Bandung sehingga Coach Bojan Hodak harus benar-benar cerdik memainkan pemain lapis kedua. Cuman konsekuensinya ya seperti ini. Mungkin Persib Bandung tidak bisa bermain maksimal, tidak bisa bermain sesuai dengan DNA juaranya, yang dimana kita adalah juara bertahan. Cuman liga masih panjang, ACL 2 juga masih panjang, masih banyak hal yang bisa terjadi, masih bisa mungkin untuk Persib Bandung lolos ke 16 besar, dan juga Persib Bandung back-to-back juara di Liga Indonesia. Mudah-mudahan aja lah seperti itu. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini, Bapak Toh. Assalamualaikum.